Tadi mau lauk atau erek? Baik, saya beri ngecek ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan 2 orang yang bisa disebut pendiri mungkin ya, pendiri si Halu-Halu. Boleh langsung aja dikenalin. Ya oke, kenalin saya Yuda Muhammad Jalani, salah satu pemilik mungkin ya si Halu-Halu Bandung. Dan seperti saya mungkin nama saya Romi Ramdhani. Saya Sebagai? Ayuda. Adik. Ya, sebagai di sini mungkin sama Ayuda. Terangkap juga nih ya. Ya. Mungkin pendiri lah gitu kan ya. Pendiri juga. Dana. Bukan nih master, nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah, buka aja. Nah, dan yang bikinin ini nih minuman-minuman ini juga ternyata Romi juga di sini merangkap sebagai barista juga ya, Rom? Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, berarti penyeduh. Kalau barista mah ya, aduh. Oh iya, gitu, iya, berat gitu. Saya mau masih belajar. Wow. Ya, pengen disebutnya penyeduh bukan barista, berarti nya penyeduh. Oke. Tapi pertanyaannya basic banget sih ya sebenarnya. Kan ini namanya tuh Halu-Halu nih ya. Halu-Halu itu berarti membayangkan. Nah sih buat Halu-Halu Bandung gitu si nama tempatnya. Sok Mi, jawab Mi. Nah. Kalau dulu kan buat kenapa jadi Halu-Halu teh banyak ya pertimbangannya gitu kan, sampai ngerinci gitu kan. Iya benar. Kira-kira nama yang cocok itu apa gitu kan. Susah gitu ya nyari nama teh gitu kan yang emang untuk diingat sama konsumen gitu kan. Saya tengok gitu mungkin gitu kan. Kenapa sampai bisa Halu-Halu Bandung teh? Pertama karena awalnya si teh terjun di kopi tahunnya di Gunung Halu. Oh, iya. Halu. Ya udahlah, kumaha Halu-Halu Bandung. Jadi plesetan hungkul gitu, jadi Halu-Halu Bandung. Oh, gitu. jadi Halu-Halu Bandung. Jadi kopinya tuh ngambilnya dari Gunung Halu. Terus Halu-Halu Bandung teh biar unik aja merenya diplesetin jadi dari Halu-Halu Bandung jadi Halu-Halu Bandung. Unik juga tidak terlalu naunya berat gitu nya. Nama kan biasanya aya tempat kopi teh nu ieu artina teh edan pisan gitu atau pengucapannya juga susah ya. Dan ini mah santai, merenya lebih ke lucu-lucuan juga merenya. Halu-Halu Bandung, plesetan dari Halu-Halu Bandung. Bagus ya, bagus. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan kedua. Kenapa sih kalian terjunnya di bisnis kopi? Kenapa enggak di bisnis yang lain seperti kan banyak nih ada clothing atau kuliner makanan lain juga kan banyak gitu. Kenapa sih kalian lebih condong ke kopi? Kopi sebetulnya mah memang nggak ada kepikiran buat bisnis di coffee shop mungkin ya. Si Halu-Halu Bandung sebetulnya di coffee shop awalnya memang nggak ada kepikiran gitu. Memang awalnya sendiri sih, kalau saya sendiri bergeraknya senang di kebun gitu ya. Membina petani, ketemu sama kelompok tani gitu kan, bagaimana caranya budidaya dan lain-lain gitu. Di situ mulailah terpikir teh awalnya membantu menjual produk petani gitu. Mungkin salah satunya di Gunung Halu. Itu tahun-tahun 2016 lah berjalan gitu. Setelah itu saya punya roasting house juga kan ya, berjalan di roasting house sama jual beli green bean. Di saat pandemi kan adik saya teh baru lulus kuliah, kelulusannya itu bukan ditangguhkan, jadi wisudanya teh agak terlambat kan. Lulus jadi mundur, dan wisuda kebetulan salah satu wisudawan yang online gitu. Kerusum ada kerusum itu. Jurusan manajemen kalau nggak salah gitu kan, di salah satu universitas di Bandung. Nah,
awalnya ada saya juga nggak tertarik di perkopian gitu ya, bahkan kalau kan karena si roasting house itu di rumah saya. Nah ada saya memang nggak tertarik, si Romi ini teh nggak tertarik, tapi lama kelamaan kan nyeduh kopi seiring dengan berjalannya waktu itu kan banyak juga coffee shop bener sering nongkrong. Nah di situ mulailah coba-coba bikin gitu kan, lagi pandemi mah udah nggak kemana-mana sih soalnya bulan-bulan April Mei kan lagi hangat-hangat itu. Nah masuk ke bulan ke-6 2020 teh bulan Juni berarti mulai serius belajar gitu kan. Saya sendiri memang bukan tipikal guru yang mengajarkan, saya juga masih belajar. Ada teman-teman khususnya yang udah lama di perkopian, soklah pangajarin gitu. Itu juga belum ada kepikiran buka coffee shop, hanya ngopi weh gitu. Cik ninyuh teh supaya ada asamnya teh kayak gimana gitu kan. Selama ini menyeduh teh pahit aja yang pahit gitu kan. Nah, mulai belajar kopi A, B, C teh kenapa berbeda. Nah dari situ mungkin ada muncul daya tarik. Daya tarik kopi ternyata bisa diulik gitu. Setelah itu karena belum juga tuh kepikiran kalau misalnya masuk itu mau rencananya teh buka, baru rencana buka, tapi nggak tahu harus gimana, mulai itu dari mana gitu, karena saya sendiri nggak ada basic mengelola coffee shop teh kayak gimana gitu. Nah kebetulan si Halu-Halu Bandung teh terkumpul tuh modal gitu, ada modal lah sedikit. Saya sama adik saya ternyata masih kurang. Ternyata teman-temannya yang seangkatan sama Romi juga teh mengalami kasus yang sama gitu, lulus tapi corona jadi mau kerja susah. Jadilah si Halu-Halu Bandung awalnya sih di Sukamiskin, itu mungkin nggak bisa dibahas ya udah. Jadi bareng-bareng jadi bisnis si Halu-Halu itu memang sekarang itu jadi berlima gitu, modal udunan lah gitu aja. Si Halu-Halu Bandung ada 3 orang lagi selain pemilik, tapi juga ya sambil belajar lah itu di mengelola coffee shop kayak gimana gitu. Kesininya mulai buka itu bulan November mulai running ya sampai sekarang lah alhamdulillah gitu. Seiring dengan berjalannya waktu mulai, karena mungkin gampang diinget ya, Halu-Halu Bandung, halu jadi halu jadi mudah pengucapan, mudah diingat juga sih sebenarnya gitu. Easy listening. Easy listening. Sok nih mau nambahin nih. Jangan langsung lempar wae. Terbalik bisa. Sopi, ada yang mau ditambahkan? Yang mana tadi? Tentang si Halu-Halu. Oh, tentang si Halu-Halu. Nah, jadi karena kopi. Nah sih, karena kopi gitu. Oh, karena kopi. Terus dah. Emang dulu teh bukan kurang tertarik gitu tertarik, ya. Belum ya, gitu ya. Belum. Memang tebeki ngopi. Soalnya pas nyobaan kopi gitu kan, emang basicnya jadi di rumah teh aya nasi origin pas dicobaan teh nyeduh sorangan. Kieu ya, kieu kopi teh beda gitu nya. Kebiasaan kopina saset baheula mah. Iya, bener amisnya geus otomatis amis saset mah gitu. Apalah kopi teh aya amisna. Gitu kan pas nyoba gitu kan. Tapi lama kelamaan jadi suka gitu, jadi beki gitu kan di warna kopi teh. Tapi sebelum dinya teh emang basic teh urang hayangna kopi susu lah gitu kan. Urang hayang amis-amis heula. Iya, kopi susu lah nya emang riset gitu, riset lah ngajak kopi susu. Gimana teh gitu kan. Tapi kopi susu yang emang bener-bener tina kopi gitu. Gitu teh. Setelah eta terus nyobaan weh langsung kasih origin gitu kan. Karena kan saya besok coba nyeduh gitu kan, nyeduh bener-bener diajar gitu kan, bener-bener teh kumaha tadi sana tiba-tiba teh ngeunah gitu kan. Asli jadi ngeunah weh gitu kan pas dicobaan teh gitu kan, lama kelamaan teh jadi resep weh jadi nanti gitu kan, jadi penasaran. Ngulik sampai ayeuna we barenya nya sampai ayeuna ge masih ngulik, masih belajar gitu dah. Belum merasa puas gitu, masih harus ada belajar gitu, masih harus banyak sharing gitu. Udah baru atuh abi mah tina kopi teh jadi diajar we heula gitu kan. low profile mun cek orang Garut mah ieu teh. Emang hampir rata-rata
beberapa rekanan saya juga di kopi teh rata-rata terjerumus sebetulnya terjerumusnya ke circle black circle terjerumus terjerumus pasti soalnya. Di samping itu juga kan kenapa nggak buka bisnis yang lain gitu ya? Ya. Karena bukan mudah dipelajari. Apa namanya, alat-alat sekarang udah mudah. Ya. Terus teman-teman yang bisa juga udah banyak. Jadi kita kebetulan teman-teman saya nggak peliti ilmu jadi senangnya teh apapun. Terus ini bikin manual brew teh kayak gimana? Beberapa orang memang punya skill dan teknik masing-masing gitu. betul Adik-adik saya kebetulan diajarkan dibagikan ilmunya bagaimana dasarnya itu harus seperti apa gitu. Memang untuk ikutan kelas barista memang belum gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman yang udah lama di bidangnya jadi lebih ada saya jadi lebih paham lah gimana sih gitu. betul Deh balik deh. Kan jadi bisa ketemu lagi sama teman-teman lama, salah satunya juga kan nah Ebun gitu. Jadi apa ya? bisa ya Memperpanjang silaturahminya teh lebih enak gitu ya kalau di kopi teh ngopi gitu kan, karena ngopi teh identik dengan pertongkrongan sebenarnya. nongkrong jeung ngobrol. Selain kita menghasilkan juga kan silaturahmi itu jadi apa ya? Lebih erat lagi, yang lama nggak ketemu jadi orang ini jadi sarana untuk ngobrol juga di tempat untuk bersosialisasi lah. Nah, eta pisan komo tempat anu boga tempat teh gitu baheulana teh baturan deket gitunya maknya teu datang pada atuh kumaha atuh. Tapi bener jadi kalau ngelihat apa ya siklus dari teman lama teh nya tiba-tiba nah si ieu jual-jual kana kopi gitu. Nah si ieu jual-jual ka dieu gitu. Tidak disangka gitunya. Ternyata yang tidak mungkin dilakukan sama dia teh kalau dulu tuh ternyata sekarang Baragajul. akhirnya mah dilakoni gitu ku si jelema eta teh gitu. Jadi jangan memandang apa ya ke teman-teman dulu, misalkan boga baturan zaman baheula ieu nya anjing kayak bencelunggi jelema teh. Tapi siapa tahu kesininya mah jadi lebih si itu nu di luhur teh nya kumnya. Oke. Contohnya ya iya gitu. Dulu tuh jadi sempat satu band juga sama Kuma, satu band juga sama Yuda, dan tidak ada kepikiran sedikit pun gitu sih ia bisa nyepengan kopi gitu, bisa bergelut di dunia kopi teh enggak sama sekali kepikiran ke situ. Tapi dah hari rezeki nanti di nyaman nyatunya. Alhamdulillah. Iya ge anu teu apal kopi saeutik pun gitu nya anu anjing nah ieu kieu rasana. Nah jadi bisa ngadamel nu karari iya. Makanya jadi kalau misalkan punya bakat teh bukan bakat sih. Jadi mun aya kahayang teh nya kudu fokus gitu, dileukeunnan gitu nya. Kudu tet. Cing tiba-tiba ganti settingan dia. Dikarenakan hujan di luar jadi rada dipindahkan ke dalam. Jadi mohon maaf kalau rada ada kurang entah yang tadi atau lebih bagus yang sekarang, tapi lebih halus ayeuna sih kok aja. Nah, itu dia. Tadi kepotong jadi mau nanya nih pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan pamungkas nih. Kiat-kiat nih buat teman-teman yang mau usaha di bidang perkopian gitu. Terus gimana sih harus kayak gimana gitu untuk kayak nyakuma ayeuna gitu berbisnis atau menghasilkan dari kopi gitu ya. Terus kalau buat Romi gimana sih buat anak-anak muda nih zaman sekarang yang mau mulai bisa meracik kopi gitu, atau tadi kata Romi tukang nyeduh kopi gitu kumaha gitu cara nanti gitu, atau kasih tahu buat yang lagi pada nonton gitu ini sok Serius ya? Dulu kemarin semua berjalan secara alamiah sebetulnya.
pertama baru jalan hidup harus kayak gini gitu. Iya. Yang kedua itu mas, setiap ada usaha pasti diberi jalan selama memang usahanya positif gitu ya. Usahanya positif dan ngerti juga kan bukan positif buat gaya-gayaan sih sebenarnya karena awalnya coba-coba Ya coba-coba teh ya. coba gitu. Sebenarnya kebetulan daripada teman-teman adik saya sama adik saya nggak ada belum dapat pekerjaan bareng gitu ya kita lah buka kalau membantu gitu yang seiring dengan dunia tapi kan dulu kita tuh ada mendengar satu orang juga alhamdulillah sekarang udah keterima kerja di berkarir lah di salah satu perusahaan yang lebih bagus gitu. Bukan berarti di sini karena kan kita startup ya namanya juga mengawalnya pasti butuh perjuangan berlebih Ya, ya. tapi masih tetap bergabung juga gitu karena emang peluang dan lain-lain jadi kita itu bagi-bagi tugas juga sekarang tuh ada yang lebih operasional ada yang ngurus keuangan ada juga yang ya semua harus bisa sih sebetulnya ya tahap pembelajaran lah gitu di sini Pangalu Bandung pampangnya mah kan relasi sih kalau bacanya juga Relasi link mereka. dari kopi mah nggak bukan apa jadi dekat sama orang itu lebih cepat gitu Ya karena kopi ngobrol. nah Tapi ke jam sabaraha itu ngobrol latenya teka rasa pokoknya. dan alhamdulillah kita dapat tempat di sini itu kan kayak food court lah sebetulnya di Iya. tempatnya kan sekarang di Batu Kumuli nomor 38 ya Nah, kalau secara keseluruhan nama tempat ini itu Kumuli Social Park namanya jadi ada juga tenan-tenan yang lain yang cocoknya berdampingan sama kopi gitu udah mah si halu kopi terus ada yang pengen makan kan ada tenan yang lain jadi semua tenan jadi istilahnya gimana ya yang beli makan itu pasti butuh minum nah benar. jadi kita saling membantu mempromokan sangat ini alhamdulillah ditambah lagi kan suasana tempat di sini teh adem gitu kan jarang-jarang lah di kota ada tempat yang luas halamannya gede tapi banyak halaman gede jadi kan kalau kan relax adem gitu kan nah, itu sih si pokoknya mah Intinya mah jadi setiap ada usaha pasti ada jalan tah eta jadi tetapnya ikhtiar dengan doa mah kudu gitunya tapi usaha oge jangan berhenti gitu ulah elehan gitu maksudnya kan dia teh kieu urang geuningan pendapatan teh tutup gitu ulah gitu da aya waktuna nyakunya pasti ada waktu lagi rame ada waktunya rame ada waktunya lagi sepi jadinya sabar ada karena oge usaha gitu kan dipegang teguh sama halu-halu Bandung ada dua satu kalau lagi rame mah capek awak dua lamun umumnya capek hati tinggal milih karena ulah nanti kanan lu akan sepi sepi ulah keramaian capek ada enak gimana enak kita nikmatin aja lagi ramai kita harus semangat lagi sepi harus lebih semangat lagi nah eta bener prinsip itu teh ya prinsipnya kalau belum apa-apa udah nyuruh mah ini kali lah kan kita kan pengen berkepanjangan tahap demi tahap pasti dilakukan terus belajar terus hasil pembelajaran gitu kalau ini ya kita pasti setiap ada perkembangan baru terus mengikuti walaupun lambat tapi tetap jadi di kopi mah cepat wah pokoknya mah memulihkan mah tidak ada yang benar tidak yang salah kalau misalkan ada konsumen yang merasa benar iya anda benar kan masih kita benar beli itu penting banget gitu sih ya nah eta rumus nanti gitu nah itu buat Romi nih kumaha nih kiat-kiatnya buat teman-teman yang mau mulai bisa menyeduh kopi gitu nyabari salah keren nama gitu nya kumaha nih kasih tahu biar bisa menyeduh mah pertama mah nonton YouTube bisa ya enggak jadi kalau mau bisa menyeduh mah sih yang pengalaman saya gitu kan pertama belajar cari dulu
tahu infonya dulu tentang produknya gitu kan. Kalau dari kopi ya cari dulu gimana caranya pertama belajar sendiri dulu aja gitu kan, ya bisa banyak cari di YouTube gitu kan, atau baca gitu kan. Bisa kedua, kita bisa belajar dengan orang yang lebih berpengalaman. Nah ya itu sih gitu kan, kita belajar aja yang sama orang yang berpengalaman gitu, nanya-nanya gitu kan, main ke kedai A, ke kedai B. Setiap orang tuh punya pandainya masing-masing. Nah setelah itu bawa ke rumah gitu kan, cobain di rumah. Nah, apa yang udah ditanyain, apa yang udah dikasih ilmunya di luar kan coba di rumah. Nah, seksian dia apa jadi perbedaan, oh ya gitu kan, belum tentu kayak orang kan bisa oke punya ya, tapi orang mau ganti dengan serangan ya itu orang mah jadinya dia gitu kan, dia kan, tapi dasarnya orang tuh semoga ya di nanya-nanya eta kan, di relasi ngobrol gitu, jadi bisa banyak ilmu yang dapat. Dan orang akhirnya mau sendiri sekolah itu mahal, ilmunya asli mahal gitu kan, mending diajar mereka baturan gitu kan, kalau kabar udah lah gitu kan, diajar gitu maksudnya cara dulu benar gitu kan, pertahanan kalau kayak gitu bisa serangan gitu kan, bukan berarti kalau kayak gitu jatuh betul gitu kan, masih belajar sampai kali ini gitu kan, masih banyak kan kesalahan tapi dirinya dengan cara orang nanya teman-teman ternyata cara orang salah, oh evaluasi diri ya, terus satu siap apa yang sudah ditanya dicatat, nah ini sih dicatat ya, direview sama dia karena soalnya metode tekniknya banyak bisa ternyata di konten gitu kan, jadi perlu satu persatu diulitas gitu. Terus mau apa setelah ini apa konsisten orang, kalau misalnya orang yang diajar tanya coba lagi fokusnya nih, fokus gitu ya, bisa aja mulai dari double itu saat ini langsung bisa ya jadi dia lah step by step gitu ya, karena kita bisa langsung orangnya udah gitu, tapi kan kita balik dari motivasi itu ya ketika mungkin gitu kan mereka benar-benar bisa apa sih, jadi ini nama fokus lah ke hiji beres kata modalnya nih karek bisa ngulitin lain pertama fokus nu hiji konsisten. Jadi orang kayaknya bagian nanya ya, sosok gimana pendapatnya dari itu ya dengan harga yang ditawarkan, dengan rasa yang ditawarkan juga, apakah sesuai atau terlalu mahal atau memang terlalu murah, itu kan sudut pandang masing-masing. Nah, masukannya sih, masukan kritik dan saran untuk minuman sih dari yang sudah saya tadi reviewnya umumnya 3 minuman ini nggak ada kurangnya, maksudnya nggak ada kurangnya di sini tuh emang pas gitu, semuanya tuh pas emang pada takarannya gitu, sehingga Kosule kopi nakarasa kene gitu, ada lecinya juga terasa, terus dari si summer espresso ini espressonya ada, terus apa yang campurannya tuh lemonnya terasa, ayam lecian sih sebenarnya tuh kan bener tadi sesuai yang di review gitu, lemonnya ada, lecinya juga ada, semuanya tuh ngeblend pas gitu, semuanya terasa gitu. Terus si Daffodilnya oke, mocktailnya halu-halu Bandung, wajib buat kalian yang nggak suka kopi tapi suka nongkrong ya pesenam mocktail iya Daffodil gitu. Dan masih banyak lagi ya, selain ini ada menu-menu lain, nah mocktailnya kan perlu wajib kalian coba pokoknya kalau kalian nongkrong di Bandung. Enak ini semua pas halu-halu Bandung. Jadi buat kalian yang pengen datang nih, pengen nongkrong, tempatnya sejuk, enak, banyak pepohonan, datang langsung aja ke Halu-Halu Bandung, Jalan Batik Pengelin nomor 38. Rada masuk ke perumahan ini ya, namanya kompleknya rada masuk ke dalam
dalam komplek, ntar di tengah-tengah komplek ada tempat seenak ini gitu. Mantap, kopinya mantap, koktelnya juga cocok. Pokoknya nggak rugi kalau kalian datang ke sini. Mungkin segitu aja, makasih ya teman-teman dari Kabupaten Bandung udah mau didatengin sama saya nih.